Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di pertemuan 3 mata praktikum Grafkom 1. Nah, untuk pertemuan ini itu pertemuan terakhir untuk materi OpenGL. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita mulai masuk ke Blender. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke materi minggu ini. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas 3 fungsi, yaitu ada GL rotate, terus GL translate, dan terakhir ada apa ya? Oh ya, GL scale. Nah, untuk GL rotate ini fungsinya kita akan untuk memutar objeknya yang ada ya. Untuk GL rotate ini fungsinya untuk memutar objek. Lalu ada GL translate, nanti fungsinya akan menggerakkan objek ke sesuai arah diagonalnya, maksudnya sesuai arah sumbunya ke arah X atau ke arah Y. Ini yang GL rotate juga sama, ke arah X atau ke arah Y. Dan terakhir ada GL scale. Nah, GL scale ini fungsinya untuk mengubah ukuran dari objek yang ada. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Oh ya, di sini kita tambahin fungsi baru, yaitu ada sini aja deh, ada GL matrix mode, GL projection. Nah, fungsinya ini itu nanti objeknya ini akan bergerak kalau kita ngeklik di programnya gitu. Nah, yang ini kita komentarin aja bisa kepake. Oke, kita mulai di GL rotate. Nah, untuk fungsi ini tuh, untuk fungsi GL rotate, translate, dan scale tuh ada 3 parameter utama, yaitu ada parameter X, Y, dan Z. Tapi khusus GL rotate ini kita akan tambah satu parameter, yaitu akan tambahkan satu parameter lagi, yaitu parameter untuk mengatur besarannya, arah putarannya, yaitu dalam bentuk derajat. Oke, di sini saya kasih contoh, putarannya akan sebesar 15 derajat. Nah, ini dari yang tadi saya coba dan saya tangkap ketika saya baca-baca Google. Kalau misalnya kita kasih nilai di sumbu X, maka nanti sumbu X ini tuh akan menjadi poros dari putarannya, yaitu maksudnya sumbu X ini akan menjadi terkunci. Jadi yang gerak itu hanya sumbu Y nya atau ke arah atas. Coba kita run. Ada yang kurang titik koma. Nah, kalau kita run seperti ini ya, ke atas atau ke bawah jadinya, tapi nggak muter. Terus gimana kalau sumbu Y yang kita kasih? Nah, gerakannya akan ke kanan atau ke kiri atau ke arah sumbu X. Kenapa? Kan kayak yang tadi saya bilang, karena sumbu Y ini akan jadi poros atau menjadi kunciannya. Jadi sumbu Y nya ini akan diam, dan yang bergerak hanya ke arah sumbu X dan sumbu Y gitu. Terus gimana kalau ini kita kasih angka juga? Wah, gerakannya akan menjadi diagonal gini ya, ke kanan bawah atau ke kiri atas. Oh ya, tadi kan nggak muter ya. Kenapa nggak muter? Karena saya belum ngasih nilai di Z nya. Nah, untuk Z ini kan sebenarnya diagonal ya. Salah. Jadi kalau kita kasih di sumbu Z nya, nah gerakannya nanti akan muter seperti ini. Jadi ibaratnya ya, kalau di GL ini Z itu bakal jadi kunciannya untuk muter. Kalau kita nggak masukin nilai di sumbu Z, maka nggak akan muter. Jadinya kayak tadi, hanya ke kiri kanan atau ke atas ke bawah. Nah, kalau muterinnya berarti cukup kayak gini aja, kasih nilai di Y dan Z nya.
Nah, putarannya akan seperti ini ya. Kalau kita kasih nilai di sumbu Y, ini putarannya kesannya kayak ke arah samping, iya nggak sih? Nih, kayak ke arah samping gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih nilai di sumbu X, nah bentuk putarannya akan beda lagi. Kalau menurut saya ini sih putarannya kayak seolah kita mau ngarah ke atas gitu. Mungkin ini karena bentuknya 2 dimensi, tapi kalau bentuknya 3 dimensi mungkin lebih jelas. Jadi intinya kalau kita mau muter, kita harus masukin sumbu Z-nya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke GL Translate. Sama di GL Translate juga ada 3 parameter, yaitu X, Y, dan Z. Nah, di GL Translate ini agak beda sama rotate. Kan tadi kalau rotate, kalau misalnya kita kasih nilai di sumbu X, maka nanti kan sumbu X itu akan jadi kunciannya, akan jadi, atau jadi porosnya ya. Jadinya nanti akan geraknya ke arah Y kalau kita ngasih nilai di X, dan akan ke arah X kalau kita ngasih nilai di Y. Nah, kalau di GL Translate gerakannya akan sesuai dengan nilai yang kita kasih. Maksudnya, misalnya kita kasih nilai di sumbu X, nanti gerakannya akan ke arah sumbu X saja atau ke arah kanan. Begitu juga Y akan ke arah atas. Terus di sini dari nilai yang kita masukin itu ngaruh sama ukuran, sama posisi yang ada saat kita ngeran. Misalnya kan 1 ya. Kalau kita run, ini hasilnya terlalu di pojok gitu. Dan pergerakannya juga akan sebesar 1. Jadi kita kasih nilai aja 0,1. Nah, kalau kita kasih nilai 0,1, ini posisinya nggak jauh dari posisi awal, cuman bergeser 0,1. Dan kalau kita klik, ini akan bergerak sedikit demi sedikit atau berpindah sejauh 0,1. Nah, begitu pula dengan yang Y. Akan bergerak ke atas. Tapi kalau misalnya kita mau ngasih geraknya ke bawah atau ke kiri, kita tinggal kasih aja minus. Ini contoh saya minus Y. Nah, gerakannya akan ke bawah kayak gini. Tapi gimana kalau kita mau ke nyerong? Kasih aja nilai di X sama Y nya. Nah, kan akan ke arah XY atau ke arah diagonal tengahnya gitu. Nah, kalau di sini Z itu saya coba sih nggak bisa ya, bukan nggak bisa, saya mungkin belum nemu kelanjutannya. Tapi kalau saya coba akan langsung hilang. Nih. Nah, kan hilang, jadi nggak kelihatan gitu pergerakannya. Jadi untuk GL Translate ini cukup pakai X dan Y. Nah, untuk GL Scale sama kayak Translate, kita juga fokus ke sumbu X dan Y. Salah. Nah, di GL Scale ini coba kita kasih 1,5. Oh ya, ini salah nih, harusnya koma. Nah, ini 1,5 juga. Kalau kita kasih 1,5, nanti akan membesar. Jadi masing-masing sumbu akan dikali 1,5. Apa di zoom ya? Sekarang gimana kalau kita kasih 0,5 dan 0,5? Hasilnya akan mengecil. Terus untuk nilai di sini mungkin yang dari hasil yang saya coba ini berpengaruh sama outputnya. Nah, tadi kan kalau kita naruh 0,5,
kotak awalnya kan kecil ya. Sekarang coba kita kasih 0,80. Nah, kotak awal hasil outputnya ini akan jadi lebih besar, dan karena di bawah 1, ketika kita klik akan turun seperti ini, maksudnya akan mengecil. Oke, terus gimana kalau salah satu sumbu nilainya di atas 1? Misal saya kasih 1,5. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sumbu Y-nya akan semakin panjang, semakin besar, dan di sumbu X-nya akan semakin menipis atau semakin mengecil gitu. Ya, jadi untuk OpenGL yang terakhir ini sampai di sini aja. Maaf kalau saya ngomong agak belepotan, saya juga sebenarnya baru belajar yang materi ini. Mungkin kalau misalnya kalian tahu sesuatu atau nemu kesalahan saya dalam penyampaian, kalian bisa sampaikan aja di Game Meet besok gitu. Oke, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam pengucapan. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.